Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita awali eh, kajian ilmu pelajaran kita di maghrib ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu sekalian, saya di masjid ini hafal betul saya siapa yang bersandar di dinding, siapa yang menguasai tiang. Jadi maghrib ini kita bicara satu kasus pembagian waris. Satu kasus pembagian waris yang terjadi dalam rumah tangga muslim. Ini sering dilakukan dan ini jadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada sekitar 6 orang. Yang meminta saya untuk memberikan pendapat tentang warisan dalam keluarganya. Dan 6 orang yang datang ini Pak, ada yang 70, ada yang 60, ada yang paling rendah kayaknya 58 lah. Sudah berumur semuanya. Sudah berumur. Ya seumur-umur bapak-bapak inilah. Tapi mereka itu adik-beradik semuanya Pak. Adik-beradik. Bersusun lah nih. Ada yang 3 orang perempuan, ada yang laki-laki. Kemudian mereka bercerita, Ustadz kami ini adik-beradik nih Ustadz. Iko lah pensiun. Iko kakak kami yang paling tua. Iko lah umurnya 70 gitu. Pokoknya ketika mereka bertemu Pak, sama kayak bapak-bapak jumpa sekarang. Ceritanya kan cerita penyakit aja. Asam urat, diabetes, katarak gitulah kira-kira itu ya. Nah, lucunya di situ. Tapi mereka kompak, saya tengok. Nah, apa yang mereka tanyakan? Begini Pak, ternyata mereka mau menjual tanah. Harganya itu hampir sekitar 1 M kalau dirupiahkan. Tanah itu tanah siapa? Mereka mengatakan tanah ayah mereka yang sudah wafat 1980. Lama tuh Pak. 80 kini 2024. Ompek puluh ompek tahun wafat ayahnya. Ompek puluh ompek tahun. Ibu mereka wafat kapan? 1990. Ternyata lebih dulu ayah kandungnya wafat baru ibu. Nah itu ceritanya. Nah, terus apa yang mereka tanyakan? Ternyata jadi mereka tuh adik-beradik ketika dijelaskan. Kami adik-beradik Ustadz 8 Ustadz. Tapi kakak kami yang paling tua, ini yang nanti yang kami tanyakan sama Ustadz. Ternyata kakak kami yang paling tua itu rupanya baru kami tahu di kemudian hari. Dia tuh seibu cuma dengan kami. Ayah kami beda. Apa ceritanya tuh? Rupanya waktu ayahnya dulu menikah dengan ibunya. Jadi seorang laki-laki. Rupanya perempuan yang dinikahinya itu adalah seorang janda beranak 1 perempuan yang suaminya wafat. Paham cerita ini Pak? Jadi ayah dia dulu waktu menikah ibunya ini, ibunya punya anak perempuan 1 orang. Kemana suaminya? Ternyata suaminya wafat. Oleh ayah kami, anak ibu kami ini berarti anak tiri, itu seperti dianggap anak kandung. Begitulah sayangnya. Karena anak yatim. Kan begitu ceritanya. Setelah ayah kami, ibu kami menikah. Punya anak 1 orang
berarti anak tiri ayah kami, barulah lahir kami 7 orang. Barulah kami lahir 7 orang. Jadi kalau seibu Ustadz, balapan kami. Tapi kalau mengukur ke ayah, cuma 7 kami yang saya. Berarti yang saya seibu, Pak. Jadi yang saya seibu 7 orang, yang seibu saja 1 orang. Pertanyaan kami, Ustadz, kami mau menjual tanah dari ayah kami, harganya 1 M. Kira-kira pertanyaannya adalah, kakak kami yang paling besar itu dapat apa tidak? Itu judulnya adalah posisi saudara tiri dalam waris. Dapat apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena yang dibagi itu adalah harta ayah. Syarat kita mendapatkan harta dari ayah, kalau ayah kita tuh nasab bagi kita, kandung. Apa syaratnya, Bu? Kandung. Kandung, nasab namanya. Sementara bagi kakak mereka yang paling tua, yang perempuan tadi, itu ayah kandung dia apa tidak? Jawabannya tidak. Dia tuh ayah tiri bagi dia. Apakah anak tiri mendapatkan waris dari ayah tirinya? Jawabannya tidak. Tuh harus kokoh kan tuh. Apa jawabannya? Tidak. Yang dapat tuh cuma nasab, kandung. Kalau tidak kandung tidak dapat. Nah, begitu. Mereka pun terkejut. Oh gitu ya Ustadz? Iya, nasab. Nah, cuman kita harus berhati-hati. Berhati-hatinya di mana? Nah, nanti sebenarnya kalau ada papan tulis enak nih menjelaskannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham nih ceritanya dengan saya ceritakan ini. Ya. Saya akan ceritakan pelan-pelan ya. Nah, betulkah kakak yang paling besar yang mereka seibu tadi tidak mendapatkan sedikit pun harta 1 miliar? Dari mana angka 1 miliar? Dari hasil perkiraan menjual tanah. Dan mereka mengatakan tanah itu milik ayah. Nah, sekarang saya tanya ke mereka. Ini sudah berumur-umur nih, coba Bapak Ibu bertenang. Ya Ustadz katanya. Coba Bapak Ibu cek tanah yang 1 hektar yang akan dijual nih. Itu kapan dimiliki oleh ayah? Jadi ayah almarhum kapan memiliki tanah tadi? Apakah tanah itu hasil dari pendapatan bujang dia sebelum menikah? Atau tanah itu adalah tanah yang mereka miliki sejak menikah? Setelah menikah. Berunding-runding mereka. Baceklah antara surat tanah dengan ayah mereka menikah. Jadi ayah mereka ini menikahnya zaman Jepang, Pak. Zaman Jepang, zaman Belanda. Menikahnya, wafatnya 1980. Jadi sebenarnya mereka ini menghitung aset yang sudah lama. Dan mereka sudah tua-tua. Ini dalam keluarga orang ini ternyata terjadi penundaan pembagian waris yang cukup lama. Paham Pak ya? Jadi tapi pada suatu hari tertentu tetap juga dibagi rupanya. Coba cek. Oh Ustadz katanya. Ternyata tanah ini mereka miliki sejak mereka menikah. Setelah mereka menikah. Oh beda ceritanya kalau begitu. Apa ceritanya berbeda? Kalaulah tanah 1 hektar yang 1 miliar tadi didapatkan setelah mereka menikah ayah dan ibu, berarti harta ini dianggap harta bersama. Bukan hanya milik ayah tok saja. Paham Bu? Le Ibu paham?
Apa tuh? Harta bersama. Tuh lain nama tuh, lain menyambung. Apa tuh kata ya yang macam Ustaz sampaikan tadi tuh, ha? Ya apa? Ya itulah kikirahan tidak jelek. Dianggap harta gono gini atau harta bersama karena didapat setelah akad nikah. Kalau begitu, kata saya, kalau begitu 1 miliar itu mesti dibagi 2 posisinya. Dan membagi 2 itu belum lagi cerita waris. Belum. Itu belum cerita waris. Berarti 1 miliar ini kita anggap harta bersama antara ayah dan ibu. Kalian, bapak-bapak sekalian. Berarti itu harta bersama. Kalau itu harta bersama, apa yang mesti kita lakukan? Harta itu mesti dibagi 2. Karena bersama mereka punya. 50% untuk kedudukan posisi ayah, 50% lagi untuk kedudukan posisi ibu. Walaupun ayah ibu sudah wafat, tapi kita letakkan dulu posisinya masing-masing. Nah. Kalau begitu, kalau kita perkirakan harganya itu 1 miliar, maka kedudukan harta untuk posisi ayah 500 juta rupiah, untuk posisi kedudukan ibu 500 juta rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, yang kita bagi ini harta siapa? Kalau yang kita bagi harta ayah, berarti yang dapat cuma 7. Karena 7 itulah yang kandung. Yang nomor 1 perempuan bukan kandung dari ayah, dia dicoret tidak jadi ahli waris. Kemudian yang kedua, yang kita bagi lagi harta siapa? Harta yang posisi ibu 500 juta rupiah. Kalau ibu yang kita bagi, karena ibu sudah wafat juga, maka seluruh anak dapat. Termasuklah yang nomor 1 yang kakak paling besar. Karena itu adalah ibu nasabnya. Berarti tetap ada celah kakak yang paling besar yang tiri tadi mendapatkan. Paham Bapak Ibu? Nah, tetapi kalau dari awal disebut bahwa 1 miliar itu milik ayah semuanya, maka otomatis yang paling besar 0 dia. Karena itu bukan ayah dia. Bukan nasab. Tapi adalah ayah tiri yang kebetulan menikah dengan ibunya. Tetapi ketika sudah kita bagi 2, maka otomatis yang nomor 1 dapat harta waris. Dari posisi mana Ustadz? Dari posisi bagian ibunya yang wafat. Nah inilah yang kami sebut Bapak Ibu-Ibu sekalian. Bahwa terjadinya pembagian waris itu mesti didudukkan dulu perkaranya. Ini harta kapan mereka miliki. Karena sebagaimana yang pernah kita pelajari dan yang kita ulang-ulang, bahwa harta yang kita miliki sebagai suami istri, kita menyebut harta dalam rumah tangga itu terbagi kepada 3 macam. Jadi ada 3 macam bentuk-bentuk harta dalam rumah tangga. Apa yang 3 itu Ustadz? 1, ada harta yang kita miliki sebelum kita menikah. Itu namanya harta bujang, harta gadis, atau harta bawaan. Ada enggak orang punya harta itu Pak? Ada. Ada walaupun tak banyak tapi ada. Ya. Bapak ada enggak Pak? Antara Ustadz nikah berutang dulu mana. Nah, itulah untung orang kau mau menerima awak jadi menantu. Nah itu harta pertama.
harta bujang atau harta bawaan atau harta gadis. Nah, harta bujang ini, harta bawaan ini tetap menjadi milik masing-masing, tidak boleh bercampur akibat akad nikah. Tetap milik masing-masing. Ya Pak ya, tetap milik masing apabila ada. Ya, apabila ada. Dan kadang-kadang jarang pula orang waktu muda-muda ini banyak duitnya. Hitung pula satu-satu. Karena rata-rata orang berumah tangga baru dia punya rumah. Sudah berumah tangga dia baru bisa beli mobil. Dulu waktu bujangan tidak bisa. Itulah rezeki dari Allah. Dulu tidak punya anak, tidak bisa buat rumah. Sekarang 3 anak bisa buat rumah. Kan tidak masuk hitungannya. Beban bertambah tapi rumah bisa dibuat. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Itu harta pertama dalam rumah tangga. Harta kedua apalagi Ustadz? Harta kedua kita sebut dengan harta bersama. Itu yang kita ceritakan tadi. Garis miring harta gonogini. Apa itu? Harta yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan setelah kita menikah dengan pasangan kita. Dapat kita aset. Kapan dapatnya? Setelah menikah. Dapatlah beli tanah, dapatlah buat rumah, dapatlah buat mobil. Kapan ini kita dapatkan? Setelah menikah dengan istri. Maka semua harta yang kita dapat setelah kita menikah tadi, disebutlah itu sebagai harta bersama. Karena itu menjadi harta bersama, maka sama-sama kita punya. Maka kalau terjadi perceraian, baik cerainya cerai hidup ataupun cerainya cerai mati, maka harta bersama itu dilakukan bagi 2. Antara suami dan antara istri. Kapan itu dibagi 2? Kalau berpisah. Tapi selagi kita rukun-rukun dalam rumah tangga, jangan hitung-hitung pula itu. Nah, beko ibu pulang ke rumah, Bang, yuk, tadi kaji harta bersama. Jadi apa maksudmu? Awak bagi lagi harta nih Bang, bagi 2. Apa gunanya? Tidak ada. Ya. Nah itu 2. Kalau yang satu tadi harta bawaan. 2 harta bersama. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Harta ini didapatkan setelah akad nikah. Tetapi bukan harta bersama. Bukan harta gonogini. Memang dapatnya setelah menikah. Tapi harta ini kita sebut dengan harta masing-masing. Tidak bercampur antara suami istri. Tidak pula disebut harta bersama. Kenapa disebut harta masing-masing? Ternyata setelah menikah dengan istrinya, atau istrinya menikah dengan seorang suami laki-laki, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masuk tahun yang ke-5, contoh, wafatlah orang tua dari salah satu ini. Umpamanya orang tuanya wafat yang sebelah perempuan. Wafat ayahnya. Begitu ayahnya wafat, di keluarga sebelah istri terjadi pembagian waris. Dapatlah istrinya 50 juta. Itu harta bersama apa tidak? Tidak. Tapi Ustadz kan didapatkan setelah akad nikah. Betul. Tapi itu dianggap harta masing-masing. Lai paham Bapak Ibu? Nah, ketiga harta ini, harta bawaan, harta bersama, harta masing-masing ini akan beda cara pembagiannya apabila salah satu dari mereka wafat. Nah, itu yang perlu didudukkan. Itu yang perlu didudukkan. Maka kalau dia statusnya harta bersama, sama-sama memilikinya. Kadang-kadang begini Pak, sebelum saya buka tanya jawab.
Atau kita buka tanya jawab dulu kalau memang ada, silakan. Ada Bu, Ibu ini belakang, semangat. Siapa yang bertanya boleh pulang duluan. Ah itu biasa di MDA gitu. Itu ada Cik bertanya Ibu yang di apa tiang. Silakan Bu, kuatkan suaranya Bu. Ada mic satu lagi Pak, eloknya. Ah, ini ya. Ah, Ibu pakai mic. Ibu majulah Bu dikit Bu. Bisa Ibu maju dikit supaya ini. Oh, enggak pula bisa meninggalkan tiang ya. Nah. Ini tiang nih kalau tanggal dibawa pulang nampak oleh Ibu ini. Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi kalau ada orang waktu bujang mengambil rumah, dan itu banyak terjadi tuh. Bekrojonya umpamanya di Indomaret, Alfamart, dan kojo di perusahaan apa lagi itu ngambil rumah. Maka rumah itu dianggap harta bujangan. Milik dari yang punya rumah awal. Diansur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tahun yang kelima dia menikah. Menikah dengan seorang, tentu seorang perempuan lah ya. Nah, bagaimana status rumah? Tengok dulu. Kalau rumah itu tidak ada semacam perubahan yang berarti, maka rumah itu tetap dianggap rumah bawaan, tidak dianggap harta bersama. Nah, makanya nanti jika 15 tahun kemudian ada pertengkaran di antara mereka, kemudian mereka bersengketa dengan rumah, ini rumah harta bersama, maka nanti akan kita hitung aset. Berapa jumlah aset diperkirakan sebelum menikah, itu miliknya si laki-laki, dan ketika menikah berapa asetnya. Tentu tidak mau dibagi 50%, 50%, tidak mau. Nanti akan ada perhitungannya. Dan tidak selama-lamanya dibagi dua. Tergantung nanti berapa persentase masuknya aset suami sebelum menikah. Jadi nanti Bu dihitung. Apabila sampai 15 tahun tidak ada terjadi dengan perumahan, ya kemudian ternyata dalam kelanjutannya itu tetap suami yang mengansur, ya suami yang mengansur, dan akan ditengok berapa jumlah harga rumah waktu 15 tahun dan berapa jumlah harga rumah waktu 5 tahun ansur. Nanti akan dikalkulasikan dalam bentuk proporsional peningkatan rupiah. Insya Allah ketemu itu. Jadi tidak akan dibagi dua. Tidak. Mungkin boleh jadi nanti 80-20%. 80% untuk posisi suami, 20% untuk posisi istri. Sama seperti ada dokter. Dokter ini perempuan, punya suami. Dokter ini punya aset banyak Bu ketika sudah menikah. Setelah menikah, banyak asetnya. Bercerai di pengadilan. Ternyata tidak dibagi 50-50 Pak, dibagi 80-20 oleh hakim. Kenapa? Karena ketika menikah, suami kok KDRT. Kemudian tidak ada penghasilan, menganggur, dan tidak ada upaya dalam rumah tangga mencari nafkah. Maka oleh hakim, seluruh aset itu 80% untuk posisi istrinya, hanya 20% untuk posisi suami. Itu nanti akan ada hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan Ibu ini banyak nih. Kenapa banyak? Karena ada ratusan ribu orang mengambil rumah di Pekanbaru ini. Heran awak Pak, awak kalau berjalan arah ke Kubang, arah ke Rumbai, ada jalan ketek Pak, awak anggap dalam itu tidak ada rumah. Begitu awak masuk, rumah aja isinya. Betul apa enggak Pak? Nah, ini kalau kita jalan nih arah-arah ke apa namanya nih, Pasir Putih,
Itu memang rumah. Miring-miringlah tanahnya. Asal ada rumah, laku. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain masih ada? Lanjut. Berapa orang anaknya, Bu? Ibu punya anak perempuan 2 orang. Ya. Sekarang harta yang mau dibagi itu milik siapa? Milik ibu. Milik bersama dengan suami. Suami masih hidup. Nah, jadi begini, bila suami istri masih hidup, maka harta tadi menjadi milik suami istri tadi. Sekarang mereka punya anak 2 orang perempuan. Kalau ketika masih hidup mereka mau menyerahkan ke anaknya, maka itu disebut dengan hibah. Bolehkah ketika masih hidup kita menghibahkan harta ke anak? Jawabannya boleh, Ibu silakan. Dengan catatan dua-dua anak ini mendapatkan jatah yang sama. Syaratnya adil. Nah, ya Bu ya. Syaratnya adil. Silakan Bu, enggak apa-apa bagi. Nah. Kalau Ibu ingin serahkan sekarang boleh. Yang kedua, apalagi syarat yang kedua? Kalau ibu serahkan ketika ibu masih hidup, ketika bapak ibu masih hidup, sekarang itu disebut hibah, maka syarat lanjutannya adalah objek, kalau tanah umpamanya, tanah itu mesti ibu serahkan sekarang ke anak. Itu namanya hibah. Objeknya mesti berpindah. Kalau dia tanah, mesti atas nama anak. Tidak boleh ibu katakan, ini ibu hibahkan ke kalian. Nanti setelah ibu wafat. Ternyata sampai ibu wafat, tanah tidak berpindah-pindah. Itu nanti akan dimasukkan ke waris dia. Maka kalau sekarang ibu serahkan, silakan, tapi nanti objeknya mesti pindah atas nama anak. Itu namanya hibah. Kalau tidak nanti anak wafat akan masuk dalam bagian waris. Wallahu a'lam bishawab. Ibu mau pilih yang mana? Mau dijadikan waris atau diserahkan sekarang? Syaratnya kalau sekarang jumlahnya mesti adil. Cukup ya Bu? Ya, cukup itu jawaban. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak-bapak, nah, Ibu yang di belakang masih ada? Tidak ada lagi? Tidak apa-apa, silakan Ibu. Ibu jangan bertanya ke kawan samping, bertanyanya ke saya. Kalau bertanya ke kawan samping, itu bercerita namanya itu. Ya, silakan. Ya, Ibu silakan. Tanah rumahnya milik istri ya? Buat rumah di tanah mertua. Ya. Jadi walaupun tidak Ustaz, saya tengok juga tidak laki-lakinya hanya pergi membawa istilahnya kalau dia tidak kebagian karena dengan alasan rumah itu anaknya masih belum nikah. Ya. Anaknya masih kecil. Jadi otomatis rumah itu milik janda dan istrinya tadi dan jandanya dengan anak-anaknya. Ya. Apa hukumnya yang berbeda? Dan biasanya seorang suami membuat rumah, niatnya buat rumah untuk anak. Kayak itu ceritanya kan. Nah, jawabannya tidak ada masalah. Boleh. Sepanjang tidak ada konflik. Sang suami mengikhlaskan. Meredokan kalau rumah itu, wahai jandaku, pakailah rumah ini
untuk membesarkan anak-anakku. Kan begitu dia. Iya, boleh, tidak ada masalah. Silakan. Boleh Pak, sepanjang tidak ada konflik. Sepanjang tidak ada tuntutan. Tapi kalau ada tuntutan, hati-hati. Nanti akan dibagi itu. Apa maksud tuntutannya? Ternyata rumah itu 2M. Dia mau 1M, 1M. Nah, sepanjang tidak ada tuntutan tidak ada masalah. Biasanya baru muncul masalah kalau jandanya tadi tunggu dulu. Copek bono ibu-ibu. Iya, menikah lagi, betul ibu, menikah lagi. Kemudian dibawalah suami gantengnya tadi ke rumah tadi. Itu baru masalah tuh. Awak yang membuat rumah, awak yang mencat rumah, awak yang membuat pelapon rumah, awak yang mengkeramik kamar mandi rumah, awak yang membuat kitchen set, nama apa nama itu? Ternyata awak membuat rumah untuk orang lain, Pak. Ya Allah. Malang nasib. Itu nasib turuk bau jong, Bu. Nasib. Nah, kalau ada konflik, maka dia mesti tunduk terhadap hukum Islam. Itu dihitung harta bersama, nanti akan dibagi. Nah, ada lagi masalah yang lebih konflik tuh, yang lebih kompleks ya, kompleks, bukan konflik, kompleks. Tanah tempat mereka buat rumah itu milik sebelah istri. Jadi namanya orang membuat tanah di atas tanah Soko Mintuo nama tuh. Jadi ada, ini saya menyelesaikannya nih Pak. Rumah tuh besar Bu, besar macam masjid nih, besar rumah. Memang bahio-hio membuat rumah Pak tadi. Tapi rumah tuh dibangun di atas tanah mertua. Meninggallah istrinya. Meninggal Pak. Babi inilah balik suaminya tadi. Yang baru. Apa jangan mengangguknya Pak, ini serius nih. Begitu dapat istri baru Pak, dibawalah tinggal ke rumah itu. Komplain itu artinya tidak diterimalah, komplainlah pihak mandiang istrinya. Macam mana cara menyelesaikan? Pernah enggak apa-apa ibu-ibu menengok dulu orang mengangkat rumah sama-sama? Itu dia ceritanya tuh. Pindahkan rumah tadi Pak, bangkek Pak. Pernah Pak nampak? Kalau rumah-rumah kampung kan rumah-rumah kayu Pak, tuh bangkek sama-sama tuh. Undang orang kampung pulang sholat Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat orang nak ke kebun. Jumat, betul. Itu kalau rumah-rumah kayu. Kalau rumah batu macam mana lo mengangkeknya? Suami mengklaim iko milik deyen katanya. Mandiang istri sebelah suami, sebelah istri. Ndak, ini pusako kami, jangan macam-macam apa. Macam mana cara menyelesaikan? Nah. Kata sebelah istri, kata sebelah suami, oke. Bangunan nih kami jual, ambillah. Tidak pula sanggup. Maka saya carikan solusi berapa tanah tuh luasnya. Luasnya 20 kali 40. Sekarang cari tanah luasnya 20-40 diganti tanah rumah nih. Itu caranya lagi. Ganti tanah pakai tanah. Dia jawab pokoknya kami ingin tanah itu juga. Ini tidak runding namanya nih. Ada puluh, ada anak boleh rumah hamba kayak gitu kan? Tidak boleh rumah nih. Ada orang Pak, kita jalan pakai sepeda motor, ada ayam tertabrak, ayam batino, potong-potong ompek lah.
mati. Datang orang yang punya tuh ribut-ribut, Pak. Kata apa yang punya sepeda motor nih, Bu, saya ganti ya, Bu. Berapa harga ayam Ibu yang mati nih? 60.000, 70.000 nih, 70.000. Kata Ibu, enggak, pokoknya ayam yang macam ko jo. Bu, maulah kita ke pasar, kita cari ayam yang macam nih. Enggak, pokok yang ininya dihidupkan. Itu Pak ya berunding. Itu enggak runding namanya tuh. Ada enggak orang seperti itu, Bu? Ada di siko enggak? Enggak lah, kok yang elok-elok kok. Iko saking semangat togak lah mau ceramah. Apa yang terjadi? Akhir kata apa tuh? Ini ayam Ibu ya? Ya. Ayam Ibu pasti Ibu yang punya? Ya. Awak punya kok Pak? Ayam awak kok. Nah, di mana ambo tabrak Bu? Di jalan. Iko jalan atau tompek memelihara ayam? Jalan. Nah, gara-gara saya menabrak ayam Ibu, hampir jantungan saya nih. Saya tuntut Ibu 500 juta. Karena ternyata Ibu punya binatang ternak, tidak Ibu pelihara, kemudian main di jalan membahayakan pengguna jalan raya. Maka Ibu akan saya adukan ke polisi, tuntut 500 juta. Hanya gitu ayam gue Pak, ayam gue nak apa doh Pak, nak apa ayam gue, nah itulah. Mundur Ibu tadi. Itu obatnya lagi tuh. Paham Ibu-ibu? Nah, baru digas. Ketika digas seperti itu, ayam udah lama nak pulang-pulang kok Pak. Entah ya ayam kami tanda gak? Halah mulai itu lagi. Alah selesai loh. Berubah. Karena ndak mau berunding. Karena duduk kusut, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan. Betul enggak Pak? Ibarat awak melayang-layang kan kusut selesaikan. Keruh, tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Asal masing-masing pihak duduk, berunding, musyawarah, insya Allah dapat jalan. Termasuk juga lah membicarakan harta dalam rumah tangga. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Dia tidak mau, yang penting dia tuh ribut, sakit hati itu yang disampaikannya. Nah, kan tidak bisa lah menyelesaikan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berulang-ulang kita sampaikan menjadi penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Demikian Bapak Ibu, tadi saya sama Ustadz tadi izin agak lebih cepat pulang ke rumah. Dan Bapak Ibu, ini dapat dipastikan bulan Februari yang ketiga ini adalah bulan terakhir kita bertemu. Sudah 1 tahun Ibu, betul enggak? 1 tahun, dan bulan Maret insya Allah dalam versi Muhammadiyah kita puasa hari Senin tanggal 11. Tapi dalam versi pemerintah itu nanti tanggal 2 boleh. Tapi kita tunggulah pengumuman nanti dulu. Senin atau hari Selasa. Insya Allah kita akan sudah Ramadan. Jadi bulan Maret kita tidak akan ada pertemuan lagi. Off dulu. Pertemuan kajian hukum keluarga Islam. Ya, jadi ibu-ibu, saya Erman Gadi mohon maaf lahir batin nih. Kita masuk bulan suci Ramadan, semoga Allah terima amal ibadah kita. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.